Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berita mau sejumlah hadis dan hadis ada ini Asyhadu jamaah Allah. Sebagaimana semestinya pada malam hari ini kita pengajian sebagaimana biasa, namun kita kedatangan tamu Al-Habib Mustafa Al-Hadar bin Saleh Al-Hadar dari Papua, untuk mengambil kesempatan daripada keberkahan beliau hadirnya di kota kita Pangkalan Bun, kita mintakan kepada beliau untuk mengisi pada malam hari ini sebagai siraman rohani bagi kita yang mudah-mudahan dan apa yang beliau sampaikan akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu, lebih meningkatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mendapat ridha daripada Allah dan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam jangka waktu mungkin nanti ada tanda alarm bib. Kalau alarm bunyi berarti waktu isya telah tiba. Ini mungkin kita nggak bisa panjang-panjang. Masalahnya kita ada acara lagi ba'da isya, salat isya. Ba'da isya kita ada sedikit acara, terus langsung nyambung ke Masjid Jami Nurul Huda. Nah, di Jami insyaallah diminta panitia untuk dipercepat acaranya. Nah, kepada Habib, fadhal waktu tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sebelum ulun mulai itu yang di belakang maju ke muka. Ya kah, ada silang-silang tutupi aja. Silangnya buangnya itu. Mbah. Ya, kayak itu Pak. Jangan duduk di belakang. Di muka biar biar kita nih bulik dari tempat yang baik ini mendapat ilmu yang manfaat. Nah, jadi mudah-mudahan kita duduk di majelis ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Abainal kiram, ma'asyiral habaib, para habaib Al-Habib Abdul Qadir bin Saleh Al-Haddar dan para habaib yang lainnya, hadimul majlis, majlis ta'lim. Apa ngarannya guru? Majlis Taklim Masjid Al-Hikmah, ya kan? Guru kita, Guru Kiai Haji Muhammad Kurnain Zulkarnain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Hidup di dunia ini Pak, tidak kita nyaman-nyaman hidup di dunia ini.
Bukan sekedar kita cuma hidup makan guring begawi kada. Bukan sekedar kita nih makan guring nih, paham bahasa Banjar lah. Hah? Nah, pindah nggak beritaan lah. Bukan Madura ada kah? Orang Madura ada. Kalau ya kan ada. Ya. Jadi hidup manusia ini Pak bukan cuma sekedar kenapa makan guring begawi. Kada. Kita ini punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diberi tanggung jawab oleh Allah? Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik makhluk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umatnya Rasulullah. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ni selalu dekat kepada Allah, tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah kewajiban buat kita. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita ni bukan untuk sekedar kita ni guring, makan, begawi. Kada. Ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab di antaranya itu, Beb? Hadir ke majelis taklim. Ya kan? Hadir ke majelis, duduk di majelis taklim, menghidupkan antara maghrib dan isya. Itu wajib tuh. Ini kadang-kadang ada orang mohon maaf nang parak-parak rumah hadir ke majelis kada mau. Ada. Di mana, Beb? Pakalambun. Mbah, ya kan? Makanya Pak, nih dengarkan baik-baik. Kenapa Beb punya ada orang yang kada mau ke majelis, ke masjid kada mau, ya kan? Duduk membaca maulid di majelis kada mau, di masjid kada mau, amunnya mati jangan dibawa ke masjid. Mana Beb? Timbai sungai. Bujuran. Paham lah? Tampar nih. Ya kan? Itulah kenapa orang duduk di majelis ilmu ini luar biasa lah Pak. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan jalannya menuju ke tempat di mana tempat itu dibacakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Kita ni kadang mau ke surga benar ya kan? Ketika ada majelis taklim mereka remehkan. Bah, kenapa nanti tiap minggu aja koler hadir aja. Ada aja anak itu. Itu orang yang bisa pikiran sempit, nah itu hidup tuh. Tapi punya urusan dunia, bercari, berhimat sampai jam berapa bercari, kada ingat lagi di ibadah. Yalah, bercari berhimat. Hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia tapi takut lawan mati. Itu sifat manusia nih. Padahal Allah sudah memperingatkan lawan kita apa? Hei umatku, aku ciptakan kau sebaik-baik makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang pian gawi setiap hari, apa yang pian lakukan setiap hari, apapun itu, kemanapun itu mendapat sorotan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa nang pian gawi? Nang pian lihat napa? Melihat ulama kah? Ketujuh melihat artis kah? Ketujuh melihat orang berkaraokean kah? Ketujuh duduk di warung remang kah? Ada juga. Sudah tua, giginya tinggal 2. Duduknya di mana, Beb? Warung remang-remang. Ada juga. Di mana, Beb? Ya di sini. Itu. Ya kan? Ya tahu aja gawiannya salah. Ya tadi gawi aja. Ya kan? Tahu nya gawiannya tuh kada baik. Ya tadi gawinya aja. Padahal berdosa tuh. Ya tadi gawinya aja. Karena Allah berikan satu nikmat mata lawan kita. Bisa memandang satu dengan yang lain. Alhamdulillah. Coba menyangka bisi mata. Ranjah berair. Ya kan? Napa aja yang ada di hadapan di ranjah berair. Mata kada bisa. Ya kan? Telinga ada. Alhamdulillah. Ya kan? Mendengar bunyi apa aja normal. Alhamdulillah telinga. Coba menyangka ada bisi telinga. Pesawat lewat dihiga kada paham. Napa itu jar? Ya kan?
hidung ada, alhamdulillah, mencium napa aja kawa, ya kan, lewat di tetangga sebelah rumah orang, alhamdulillah, bau gulai kambing. Nah, hidung ada, coba punya ada bisi hidung, ya kan, tahi kambing yang dibadahannya nyaman. Ya kan? Kenapa? Nikmat ada diberikan Allah. Lidah ada, alhamdulillah. Ya kan? Biar mati bayar lampu malam. Nih, menyemati lampu malam kadap. Menyemati bayar lampu malam pasti kadap. Nya menyemalam mati lampu pasti kadap. Ini bidang nganga beretan nih. Nyambung kada kah di benderi punya malam bayar mati lampu pasti kadap biar lihat aja pasti itu di mana-mana aja ya kan surungi aja banyu ya kan banyu apa beb teh misalnya banyu apa aja andaki diminum pertama alhamdulillah teh sariwangi ya hafal napa lidah ada terasa manisnya terasa disurung pulang warna hirang alhamdulillah kopi jahe ya nah ya kan disuruh diminum pulang sebutingnya ya kan diminum innalillahi wa inna ilaihi raji'un kurang ajar benar ajar kenapa tahi kambing disurung jar kami kambing disurung jar nah, ya kan kenapa nikmat Allah diberikan Allah ya kan maka hidupkan maghrib dengan isya nih Pak dengan kita itu banyak berzikir kepada Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub berzikir kepada Allah maka hati ini akan menjadi tenang hidupkan baca Al-Quran duduk di majelis taklim pahalanya luar biasa ya kan dan kenapa jadi pahalanya luar biasa pahala ini tidak ditampakkan Allah seandainya pahala itu ditampakkan Allah manusia ini Pak kadada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal kita ya kan tidak ada satupun manusia yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa Beb? Daripada besarnya pahala yang diberikan Allah kepada kita benar ya koler kadang-kadang kenapa Beb? Setannya banyak di telinga nih ya kan setannya banyak ketika hendak tulak ke majelis taklim para sekoler benar bah uyuh benar di Bagawi jar oh uyuh benar dah tuntung menoreh jar oh tuh uyuh benar ulun nah tuntung berjalan ini aja berjalan ini terus kayak itu aja Pak manusia ini Pak hidup kadang-kadang sibuk setiap menit sibuk setiap detik sibuk setiap jam sibuk terus kadang ada sibuknya tapi mana waktu kita untuk Allah mana waktu kita untuk Nabi Muhammad SAW apa yang kita bisa berikan kepada Rasulullah ya kan? Kalau kita nangka ini aja hidup datang ke majelis taklim kada mau hadir ya kan sembahyang berjamaah koler tapi menyada orkesan dangdutan karaoke wah sampai jam berapa aja ditunggui bujurlah di mana Beb Makalambon yalah makanya hidupkan maghrib isya ini Pak ya kan baca Al-Quran afdalu ibadati abdi qiraatul Quran nilai ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca Al-Quran maghrib isya duduk di majelis taklim dengarkan ilmu jangan berpiragah ulun ini sudah pintar Beb ulun ini sudah begini ulun sudah alim ulun sudah sugih ulun kada usah duduk di majelis Al-Habib Ja'far bin Muhammad As-Segaf Tarim Hadramut taulah darapan Habib Ja'far nuyuh benar-benar garing ulun flu ini mencoba periksa ke dokter daripada hanya orang corona aro gila benar sakit gigi corona juga ya kah tuh masjid di silang-silang tuh mana ketua masjidnya nih cabut itu silang-silang tuh dibunguli orang hakon cara bujur juga mbak Pak Habib Ja'far didengarkan Habib Ja'far bin Muhammad As-Segaf Tarim Hadramut abahnya Al-Habib Musa Kazim As-Segaf tahu lah guru nih guru yani tahu nih tahulah darapan beliau tuh soleh luar biasa lah Pak alim umurnya berapa Beb 102 tahun 102 tahun sampai wah ini masih hidup mudah-mudahan sini sehat panjang umur beliau itu Pak punya ada majelis di mana-mana datang sedin mereka nyopir seorang bawa mobil nang kayak Haji Basri itu deh nyopir seorang kemana-mana
Haji Basir. Biar ya kan? Haji Basir deh. Wah, Masya Allah Sidin. Nyo kemana-mana nyupir sorang. Ini Habib kemana-mana bawa mobil sorang. Amunya ada majelis di mana-mana datang, duduk, ditulis lawan Sidin. Bawa buku lawan bolpen. Bawa buku lawan bolpen. Bolpennya dibawa, bukunya dibawa. Bukunya dibawa. Kemana-mana ajar majelis. Nah, tertina. Wah, catat lawan Sidin. Boleh mutalaah. Itu orang cari ilmu kayak itu tuh. Ada gaya yang kita ini nganga aja gawian di majelis. Punya ada makanan hantub berait. Pada kisah lagi ditakoni bini di rumah. Napa jar guru pengajian tadi? Kada ingat. Napa? Apa meitimu hasidin aja. Ada juga enggak itu? Gaya nganga aja gawian. Ilmu tuh kayak itu. Dikatakan ilmu yang manfaat tuh kayak itu. Ketika kita hadir di majelis, apa yang diterangkan guru, apa yang diterangkan Habib, boleh ke rumah dipraktekkan lawan keluarga. Jar Habib tadi mengaji, ya kan? Minimal mengaji itu menyakadakawa tiap hari, menyakadakawa mengaji sehari sekali. Barang sehari 3 kali, kira bapak. Bebanyak ya kan? Menyakadakawa Beb sehari sekali, seminggu sekali barang ngaji maghrib isya tuh nah ya kan? Menyakadada majelis di rumah mengaji bawai keluarga agar kenapa Beb setan-setan di rumah tuh hilangan berataan ya kan? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah kamu itu dengan bacaan Al-Quran, mengaji ya kan? Ya kan? Mengaji, baca Yasin, kata tahlil kan apakah? Hadiahkan lawan kuitan-kuitan kita yang telah meninggal dunia. Menyada kuitan yang meninggal dunia, hadiahkan, bacakan Yasin, tahlil. Nah kayak itu cocol dupa. Pian tahu dupa lah. Tahu lah. Ini karena tahu lupa lah. Dupa nang basap tuh napa? Tuh dupa ngarannya nang basap tuh nah. Dupa. Jadi punya asapnya kurang banyak, kurang kencang asapnya. Rumah pian cucul. Ini mau juga buat makan lambun nih. Berapa paham nih pendiri? Ya kan? Bacakan Yasin, baca tahlil, hadiahkan. Itu yang manfaat ngarannya. Hari-hari kita tuh manfaat ya terus. Ya kan? Ketika datang sudah bunyi bang napa salat, tinggalkan gawian. Coba lihat di Mekah Madinah itu. Kenapa jadi berkah? Ibadah salat kada pernah ditinggal berjamaah. Kita kayak pernah berkah. Karena sudah sakit hidup datang kepada guru. Sudah sakit hidup ya kan? Datang kepada guru. Guru minta banyak doakan ulun guru mudahan jualan ulun laris. Mudahan ulun guru bisi bini nang anak-anak pasien. Mudahan anak ulun pintar guru Mudahan ulun begini guru mudahan ulun begini. Mudahan. Datang kepada guru. Sudah sakit. Iyalah. Bujur. Sudah sakit hidup nih. Datang kepada guru, datang kepada Habib. Minta berkah lawan Sidin. Bawa anak mecal benar. Nakal benar karena kisah lagi ya kan? Datang kepada guru, bawa banyu. Nah, apalagi yang diharap. Maksudnya kayak itu. Ambil berkah lawan guru. Bagus itu. Ya kan? Cuma diri kita ini pandang. Yang kita salah kita wisi harta, kita sugih napa? Lupa ada ingat lawan guru. Anak di sekolah kan lawan guru, gurunya kan ada diperhatikan. Ya kan? Halo misalnya banyak kabisi bani baras, banyak kabisi napa julungi guru kada jiwa. Anak sekolah ada guru. Pengen kira nyaman jadi guru ini lah Pak. Ada nyaman bae. Ya kah? Anak-anak bungu-bungul ya ndak di pondok. Mau sudah pintar keluar bulik. Iyalah. Mujurlah. Mau sudah pintar jadi orang alim keluar, datang pulang nang bungul. Nang kada pintar. Mbak di sekolah kan dilajari lawan guru berhimat, guru melajari ya tuh kuitannya kada tahu-tahu aja. Ya kan? Kita jadi guru jadi Habib nih kada nyaman kada bae. Mendidik anak seorang aja tak ada beres. Mendidik anak seorang aja ngalih, anak orang nang datang banyak. Ya kan? Kadang-kadang guru kadang-kadang sudah subuh-subuh, sudah uyuh mengimami napa-napa. Ya kan? Mandak minuman di muka, buah-buahan di muka. Nang menghabiskan santrinya.
Bayi gurunya nak minum hilang, wadahnya hilang, tehnya habis, kopinya habis. Bisa anak nang mecal kayak itu tuh. Nya kan? Babian bahari bae ni bahari lah, ni bahari. Amunnya bahari itu bae dulu. Dulu lan bahari itu sama. Yalah. Bujulah. Ini pernah kena nyambung beretan nih. Dulu bae dulu. Ini lawas lagi. Hah? Ini kita biasa lo biasa. Dulu ini dulu lah. Dulu bae. Bahari ini tahu lah pian. Dulu jengin. Dulu bae pian tahu lah. Ini dulu lah. Dulu. Lain ini lain. Dulu. Ini dulu pian tahu lah. Tahu kada? Nyata ya beluman. Dulu orang nyantri itu Pak, orang sekolah, orang mondok tuh Pak. Iya kan? Wah, pinter-pinter Pak. Alim-alim santrinya luar biasa. Kenapa Beb? Taatnya lawan guru tuh luar biasa. Takdimnya lawan guru tuh luar biasa. Iya kan? Masuk ke masjid, sandal guru dibujurakan. Dulu. Wah ini masuk ke masjid, sandal guru dijuntan. Ada juga wah ini Pak. Di mana? Pakalambon? Mbah. Itu dulu. Ada pohon mangga di pondok pesantren, ya kan? Banyak mangganya lebat, buahnya lebat. Gugur mangganya dibasuh lawan santrinya. Di mana Beb? Di apa ya Beb? Dijulung lawan gurunya. Nih guru mangga yang tadi gugur. Dulu. Ini dulu. Dan gugur mangga ya dibasuh lawan santri, dijulung lawan guru. Takdimnya lawan guru luar biasa. Amun wah ini gugur mangganya dimakan rame-rame. Habis kasihan kadang-kadang napa gurunya kan ada dapat mangganya dibutiki murid santri beretan. Ada juga wah ini baik. Mbah mangganya ningalih benar bian ngamal ajari kanakan nih. Sekolah mah pesantren ning alih benar tahu ka bian. Han kita bang napa tahu nyaman aja di rumah. Nganga ungut bina napa nan digawi. Ya kan makanya jasa guru tuh luar biasa. Makanya ketika kita ada rezeki, ada napa kita bisi, kita julung lawan guru. Kenapa tanda terima kasih kita kepada guru? Yalah, tahulah biar, pahamlah. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin beliau mengatakan kita bersedekah, kita berhadiah lawan guru itu Pak pahalanya sama dengan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya. Mengalahi pahala-pahala yang lain nih. Bersedekah lawan kuitan tuh bagus. Ya, lawan fakir miskin bagus. Bagus lagi ketika kita bersedekah, kita bisi harta, kita apapun yang bisa kita berikan kepada guru. Ya, kamu sama kepada guru kita. Sedekahkan. Pahalanya nak ganal. Ada kita bisi misalnya duit 10.000 misal 10.000 bisi kita sedekahkan lawan guru itu pahalanya baik 900.000 kali lipat pahalanya 1.000 bisi 900.000 kali lipat berapa kali 10.000 kali 900.000 berapa kalau bisa berhitung juga nih Mbah berapa ulun jangan tahu juga Mbah anggap 900 berapa Beb anggap sudah 900 juta pahalanya bertambahnya wah ya kan makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita bersedekah itu apa kata beliau mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad tidak akan pernah berkurang sedekahnya siapapun itu manusianya siapapun itu orangnya malah pasti bertambah dan bertambah kata Rasulullah asalkan kita yakinnya apa Beb kalau kita bisa rezeki ikhlas karena Allah ya kan pian membawa duit misalnya 100.000 di kantong nih lah di kantong ini misal lah 100 50 20 lawan 10 lawan 5.000 kira-kira yang pian berikan yang mana sauti bujur yang jujur bujur nang mana besi duit 100 50 20 10.000 lawan 5.000 kira-kira nang mana pian sedekahkan ayo bujur berapa ya nang ngaku lo nang ngaku
pasti nang 5.000 nang unjuk. Bila ada 2.000 kan 2.000 diunjuknya juga. Ya kan? Iya tuh kita tuh. Kenapa? Apik benar naudzubillah. Ulun bae pernah sembahyang Jumat. Pernah jualah. Tapi kan bersilang-silang. Ada sini bener ya bersilang. Makanya cabut itu kesana apa? Ada penting juga. Dibunguli orang. Bungul juga, bungul juga jar. Bujur juga. Cabut ke sana apa? Ada penting itu. Ya kan? Dibunguli orang. Ya sembahyang tuh harus rapat. Jangan berang-ranggang. Kada sempurna sembahyangnya. Paham gak? Kalau ya berbunyi. Ya, jangan kita mau pernah dibungulan apa ada kita nih. Ya kan? Ulun pernah apa ya sembahyang Jumatan berapa rakaat sini? Sama aja kah? Oh kalau menakoni bener Jumatan 2 rakaat sembahyang ulun jadi khotib, tontong jadi khotib, guru ulun sudah jadi imam, guru jadi imam. Nggih bebe, pian jadi guru pian jadi bebe, pian jadi guru pian jadi bebe, pian jadi guru pian guru. Nggih sama-sama kita. Kadang-kadangnya guru jadi imam. Punya sama-sama kayak apa jadi imam? Ini kada paham juga makan ampun nih. Lu suruh guru jadi imam, pian jadi imam guru enggih bebe. Sudah tuntung sembahyang. Celengan masjid itu berjalan. Yalah. Di sini ada celengan lah. Berjalan. Dihiga ulun orang nih bae. Dihiga ulun nih orang. Waktu sembahyang tadi. Dihiga ulun orang. Amun hantu buka. Ini kada paham juga buat makan ampun nih guru kada nyambung beritaan. Mbah. Ya enggak dihiga ulun nih orang bae. Ya enggak ketika berjalan celengan, ini kantongnya gerusuh di kantong kada paham jual bingung. Kadang lo berdiri. Kenapa? Kerencakan duduk sudah. Ya kan? Nah, dihiga ulun nih main dihiga ulun sembahyang tadi. Gerusuh di kantong. Nama tulun napa orang ini kada paham juga. Gerusuh. Baparak celengan ada di hadapannya, sekalinya celengannya dibuka, diambil duit, ulun lihati, ngaran dihiga, ulun lihati, tahu-taunya berapa beb? 20.000 memberi. Bagus nih, yalah, bagus. Pada ada orang beri Jumatan jarang 20 tuh. Mun buan pian nih paling 2.000-an. Amun jua, ya kak, dibukanya duitnya berapa beb? 20.000. Lem hati ulun hendak dibuati berataan. Sekalinya apa? Diangsul. Ya Allah ya Karim. Ulun baelah boy selawasan jadi manusia hidup nina. Selawas ke masjid kada suah melihat orang memberi celengan masjid diangsul kada suah hanyar nento. Ya Allah ya Karim. Ada. Bukannya kan ada nih ada. Ya Allah ya Karim tuh. Ya kan? Royal aman untuk Allah bagus. Ya, jangan royal untuk maksiat. Ya kan? Sudah tuha ketujuh bernama adu ayam. Ada jual nih, nukar ayam larang-larang bisa berpuluh-puluh juta. Bulik dari majelis ngadu ayam. Ada juga mungol bener hidup. Perhatikan bujur-bujur, perhatikan hidup nih Pak mendapat pantauan dari Allah. Jangan kita nak nyaman-nyaman. Dan hendak berbuat baikkah, hendak ada berbuat baikkah, tetap ada sorotan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin, Kamis, kebaikan, keburukan kita itu Pak disodorkan. Ada catatannya berataan. Ya kan? Nih Samsudin nah. Samsudin bulik dari majelis ngadu ayam. Nah, ditampar malaikat. Catuk malaikat menyemati. Paham enggak? Dicatuk malaikat menyemati. Gawiannya apa? Ngadu ayam. Ada yang mau obat gawian. Ada yang ketujuh merentalkan duit. Ada juga. Padahal ke masjid orang bawa biaya haji. Ya kan? Pakai baju koko, begamis kadang-kadang. Nang lebih parah napa? Jadi imam. Sekalinya imamnya apa? Tukang adu ayam. Ya Allah ya Karim. Ada juga. Ini kadang ngalih ini Pak. Ya kan? Makanya ketika kita tuh berbuat maksiat kepada Allah, nyaman benar. Karena ada gangguannya. Ya sama kayak kita nih. Kita nak berbuat baik, susahnya luar biasa.
Anda ke masjid, masuk ke masjid suruh basuh tangan. Kini ben kira umatnya Rasulullah ini rigat kah? Kotor kah? Kada. Umatnya Nabi ini suci, bersih, sampai meninggal pun bersih. Dimandi orang. Yalah, diwudui orang. Ini hanya nak masuk ke masjid disuruh basuh tangan. Ada jualan itu di mana, Beb? Pangalambon. Nah, ya nek. Anyar anak masuk ke masjid, mohon maaf basuh tangan ya. Dikira umatnya Nabi ini rigat kah? Ya kan? Allah tuh melajari lawan kita, Pak. Waktu kita sudah balik diajarkan Allah. Kenapa, Beb? Pak, wudu. Sehari kita berwudu berapa kali? Coba bayangkan, Beb. 5 waktu, sekali 5 waktu aja berapa kali tak? Basuh tangan, berwudu. Yalah, basuh muha, masya Allah, bersih. Masuk ke masjid dalam keadaan bersih. Apalagi Jumatan, mandi beratan. Kadang-kadang mandinya jarang. Tahu kan Pangalambon nih? Ini Martapura lah. Mandi beratan, tahu di sini. Sikat gigi, mandi harum-harum, masya Allah, mulia luar biasa. Masuk ke masjid, di silang-silang, ya di belakang tuh, silang-silang, kegilaan, duduk babarak kada wani juga, gitu ngarannya kada wani mati, ya kan, kada usah menghadang corona baik, mau nyenak mati habis kisah, usah menghadang corona menang mati, sampai weh ini mohon maaf adalah orang gila kena corona. Kada mandi, kada suah sikat gigi, makan bebarang aja, basuh tangan kada suah juga, kada sampai weh ini orang gila yang kena corona, kada. Yang kena corona beratan, penyakit bulanan sudah, yang tua-tua, penyakit encok, begelin, asam urat, lambung, apa mati, padahalnya corona, bungol badar, sian deh lo, cari duit, cari duit, sana bujur juga, kenapa gerang? Bujur kada, nyaringi, nyata ini jadi kita jangan takut lawan corona, jangan takut lawan Allah, takut lawan Rasulullah. Kalau ulun ini kena dihisab oleh Allah kayak apa caranya? Ulun takutnya lawan Allah. Kalau ulun mati ini kurang amal baik lawan Allah kayak apa? Ulun ini banyak dosa lawan Allah kayak apa? Itu yang ditakutkan, bukan lawan corona. Salaman kada wani, salaman kada wani. Ada yang salaman kayak ini, ada yang kayak ini, ada juga. Napa itu? Kegilaan kada waras. Siapa yang menyuruh? Rasulullah kada menyuruh kita yang kayak itu salaman kada. Makanya lo umat ini bapak salaman, selama kita musyafahah bersalaman, hari itu juga, detik itu juga, dosa-dosa yang kita gawi luntur seberataan baik. Itu Nabi itu mengatakan itu tuh. Salaman kada wani, sembahyang bebarak kada wani juga. Ulun bae pernah sembahyang, ini berdiri pulang. Pernah sembahyang di masjid, yang silang ulun tutup ya pakai sorban, sembahyang. Ya kah? Jadi rapat nih. Ya kah? Julah. Jadi rapat nih. Di higa ulun ada kae tuha, kurang ajar benar. Ba ulun duduk kayak ini mana? Bergeser-geser. Kurang ajar bener mati ulun nih. Dikira ulun kena corona kah? Mbah. Ada lagi nang bemasker ya juga banyak wah ini. Munya kada sikat gigi bemasker seminggu mati mendadak. Keracunan. Nizar bujur juga. Ada lagi nang pakai tuh kaca tuh nah pangarannya. Tukang las. Pakai kaca. Asal bujur juga. Mbah, nih peringatan lawan Allah, peringatan. Apa Beb? Jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari Rasulullah. Kita takut lawan penyakit yang ada di dunia, tapi kita tidak takut lawan penyakit yang ada di akhirat nanti. Kalau aku diadab oleh Allah, kalau aku masuk neraka jahanam, apa yang bisa aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu bebendernya. Bermasker. Ibu nguli orang. Mana tahu Sarik ke sana. Ya, tampar nih.
Lah, jangan nih, koreksi diri kita nih. Ya kan? Kadang-kadang mohon maaf, sembahyang pakai masker. Sembahyang pakai masker nih. Ini perhatikan. Sembahyang pakai masker, Pak. Pian beruku, sujud, itu hukumnya makruh. Tahu kan? Makruh. Al-Imam Nawawi mengatakan punya kita sujud, ruku, menutupi sebagian muha, itu makruh hukumnya. Imam Nawawi mengatakan tuh. Lain Nawawi yang menjual iwak, sana lain. Ini Imam Nawawi. Sembahyang. Napa dah? Ya, nah, camkan di hati kita baik-baik, koreksi ini nah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, hidupnya bijaksana, punya akal, punya pikiran adalah manusia yang keseharian dalam kehidupannya beliau banyak mengoreksi dirinya sendiri. Ini kesempatan buat kita nih nah. Tempat kita mengoreksi diri kita, mencari ilmunya Allah, duduk kita hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu manfaat kepada kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita. Amin. Memanjangkan umur para habaib, para guru-guru kita, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima Allah, segala dosa-dosa kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.